Pembicara pertama pada pagi ini adalah Dr. Imade Suitnya, SPPD. Beliau lahir di Singaraja 16 Oktober 1971 dan saat ini praktik di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar dan Rumah Sakit Prima Medica Denpasar. Beliau menempuh pendidikan sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 1990 sampai 1996. Kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialisnya di FK Universitas Udayana tahun 2005 sampai 2011 dengan judul karya akhir korelasi antara derajat penyakit sirosis hati berdasarkan klasifikasi Child-Turcot dengan beratnya hepatic osteodystrophy. Pengalaman kerja beliau, pertama yaitu sebagai Kepala Puskesmas Batu Lante di Nusa Tenggara Barat, kemudian Kepala Puskesmas Sambelia di Lombok Timur, kemudian menjadi dokter umum di Rumah Sakit Prima Medica Denpasar selama 3 tahun, dan kemudian melanjutkan sebagai internis di Rumah Sakit Prima Medica Denpasar sejak tahun 2011, dan menjadi internis di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar sejak tahun 2015 hingga sekarang. Dr. Suitnya akan membawakan materi webinar pertama berjudul Mengenal Vaksin COVID-19. Tempat dan waktu saya persilakan kepada Dr. Suitnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan berikan untuk berbagi ilmu pada pagi hari ini. Memang itu sudah dijelaskan sama Ibu Karungkit tadi bahwa kita sudah nggak terasa sudah 1 tahun kita mengalami ya fase pandemi COVID yang tentunya menyebabkan ekonomi terutama di Bali ini yang menjadi kontraksi yang begitu jauh di antara semua provinsi ya. Sebab itu makanya pemerintah menggalakkan sekarang bagaimana kita di sini, khususnya di Bali, untuk mempercepat terbentuknya herd immunity, baik dengan dengan pelaksanaan suatu vaksin. Vaksin ini kita dipercepat untuk pariwisata dan sebagainya supaya cepat pulih. Itu kami akan membawakan vaksin COVID yang saat ini lagi digalakkan oleh pemerintah, dan tentunya banyak hoax tentang bagaimana itu vaksin dan sebagainya. Banyak sekali pasien-pasien yang merasa ketakutan, ada efek samping dan sebagainya. Itu masih menjadi dilema di masyarakat. Banyak sekali yang kadang-kadang ada yang tidak menerima vaksin, tidak mau divaksin dan sebagainya. Itu saya memperkenalkan apa sih itu vaksin itu sendiri. Nah, itu vaksin itu adalah sediaan biologis yang menimbulkan suatu kekebalan terhadap suatu penyakit. Ya, sebuah vaksin itu mengandung jumlah kecil bahan yang menyerupai organ patogen. Sehingga apabila dia akan menginduksi imun kita, memicu timbulnya suatu imun, dan mengenalinya. Dan kemudian hari bila ada dengan patogen atau antigen yang sama, akan dihancurkan oleh tubuh itu sendiri. Sehingga kita bisa melawan daripada virus itu sendiri atau bakteri itu sendiri. Nah, sejarah vaksin ini sudah panjang sekali ya. Ada 3 tahap sejarah vaksin, sudah dari zamannya era pra-Jenner, ada Jenner dan pasca Edward Jenner. Ini Pak Jenner ini bayangkan vaksin era pra-Jenner itu abad ke-10 ya, terutama di Cina sudah dilakukan uji coba ini untuk penyakit ini kita coba berikan suatu bukan suatu vaksin ya, diberikan ini menemukan ternyata suatu penyakit dikasih suntikan ini kok bisa membaik ya gitu. Juga pada abad ke-17 ini juga dari Duta Besar Inggris di Turki juga ini juga memberikan mencoba untuk suatu vaksin. Ini tercatat dengan baik ya. Nah, kemudian era Jenner ya. Di sini vaksin itu mulai tahun 1749 1823. Ini Edward Jenner ini menemukan suatu penyakit cowpox yang disuntikan vaksin smallpox kok membaik ya pasiennya. Itu era modernnya sudah ditemukan sebagai bapak imunologi modern dari suatu vaksin. Itu bayangkan 1723 itu berapa kita mungkin masih di mana ya. Itu luar biasa. Sekarang ini ditemukan vaksin COVID yang baru setahun sudah
sudah dilakukan dengan kemajuan teknologi yang ada, sehingga bisa mempercepat proses pembuatan suatu vaksin. Dan ini era pasca Jenner, itu Louis Pasteur, gimana dia menemukan vaksin antrak dan rabies. Vaksin rabies itu tahun 1822 sudah ditemukan. Robert Koch, dia bisa mengenali tuberkulosa dan adanya suatu vaksin BCG yang juga ditemukan oleh namanya Albert Calmette-Guerin. Bacillus Calmette-Guerin ini menemukan vaksin BCG. Kemudian perkembangan terbaru lagi ada Jonas Salk dan Albert Sabin menemukan polio. Dan sekarang bagaimana vaksin COVID-19. Nah itu memang ini di berbagai negara sudah mencoba untuk membuat vaksin ya, dengan mungkin kita sudah tahu, nanti akan jelaskan jenis-jenis vaksinnya, sudah berlomba untuk memberikan satu vaksin yang terbaik ya, bisa memberi kesehatan untuk masyarakat seluruh dunia, bukan hanya yang membuat saja di negara tertentu, tapi sudah dunia akan dilakukan vaksinasi. Nah ini jenis-jenis vaksin. Vaksin itu ada berbagai jenis ya. Ada vaksin yang dilemahkan, live attenuated vaksin, ada vaksin yang telah dimatikan. Nah ini yang vaksin yang telah dimatikan ini adalah vaksin yang kita sudah dilakukan di Indonesia ya, coronavirus, CoronaVac vaksin yang dari Sinovac. Kemudian ada vaksin yang berasal dari mikroorganisme yang telah dimatikan. Ada juga berdasarkan mikroorganisme yang telah dimatikan. Mikroorganisme, ya ini ada yang dibagi lagi, ada yang namanya subunit. Nanti yang ini vaksin AstraZeneca, ada vaksin dari Pfizer-BioNTech, itu akan ada vaksin yang rekombinan. Ada vaksin subunit, ada toxoid, ada conjugate. Mungkin ini gambaran umum dari suatu vaksin. Bagaimana keuntung ruginya suatu vaksin? Nah ini jenisnya. Virus yang dilemahkan ada poliosabin, ada MAM, rubella, varicella. Mungkin bakteri yang dilemahkan. Di sini ada yang bakteri, ada virus, ada BCG contohnya. Virus yang dimatikan, ada influenza, hepatitis A, ada corona vaksin yang sekarang ini mungkin menjadi perhatian kita semua. Ada sel bakteri yang dimatikan, dan ada molekuler vaksin protein. Itu ada yang sekarang yang conjugate, ada rekombinan. Itu yang dengan kemajuan teknologi, vaksin-vaksin itu akan berkembang pesat di kemudian hari. Dan Indonesia juga sudah mengembangkan vaksin merah putih, ada vaksin Nusantara yang berasal dari dendritik yang masih menjadi perdebatan. Tapi yang sekarang lagi fase 1, fase 2, ya vaksin merah putih yang sedang dilakukan. Mungkin dari pusatnya di Unair. Nah, gimana keuntungan dan kerugian dari suatu vaksin itu? Vaksin hidup itu keuntungannya proteksi lebih lama, kemudian merangsang imun secara luas dia, dan mampu menyebarluaskan herd immunity. Kerugiannya apa? Itu menimbulkan suatu penyakit pada orang yang immunokompromised yang tidak terdiagnosis, yang kemudian dapat berubah menjadi virulen dia. Itu yang kerugiannya. Tapi pasien inaktif, baik virus maupun bakteri inaktif, keuntungannya aman karena tidak ada risiko terjadinya virulen dan mudah diproduksi dan disimpan dan dapat digunakan bayi dengan toleransi lebih baik. Nah, kerugiannya memang imun yang dibutuhkan itu memerlukan booster, berarti ulangan daripada vaksin yang memang perangsangan imunitas dan seluler maupun mukosanya kurang pada keadaan tertentu. Nah, ini mungkin yang kita juga sedikit sering bertanya ya, apa sih imunisasi dan vaksinasi? Itu sebenarnya hampir ya dikatakan imunisasi dan vaksinasi itu bisa dikatakan ada yang membilang sama saja istilahnya dan sebagainya. Ada yang bilang ini perbedaannya ada. Nah, di sini imunisasi dan vaksinasi. Kalau kita vaksin itu proses tindakan pemberian suatu vaksin kepada seseorang. Kalau imunisasi induksi agar terbentuk imunitas dengan berbagai cara baik secara aktif dan pasif. Nah, imun ini seperti kita tahu bahwa imun itu terbentuknya ya ada dibagi dua, ada yang alami, ada yang adaptif. Alami itu bisa ada yang aktif dan pasif. Kalau yang aktif biasanya kita terinfeksi suatu penyakit, itu alami, tubuh terbentuk antibodi. Yang kedua yang pasif itu biasanya dari plasenta ibu, bayi baru lahir mempunyai imunisasi yang pasif. Nah kemudian yang adaptif yang kita dapat, nah itu juga ada aktif dan pasif. Yang pasif
biasanya dengan pemberian imunoglobulin. Dan yang imunisasi yang aktif adalah dengan pemberian vaksin. Nah, imunisasi pasif inilah yang sering kita samakan dengan yang imunisasi aktif, maksud saya, disamakan dengan suatu vaksinasi. Vaksinasi itu sama dengan imunisasi aktif. Kadang-kadang istilah ini sedikit bingung, tapi ini hampir sama pengertiannya, di mana vaksinasi imunisasi aktif adalah suatu vaksinasi. Kalau imunisasi pasif adalah kita memasukkan imunoglobulin. Contohnya hepatitis B, seorang ibu punya hepatitis B, bagaimana bayinya tidak tertular, biasanya pada saat lahir langsung disuntikan imunoglobulin. Begitu juga pada petugas kesehatan, kalau umpamanya kita terkombinasi jarum pasien yang sudah terinfeksi hepatitis B, biasanya petugas kesehatan kita langsung suntik imunoglobulin hepatitis B. Itu termasuk imunisasi pasif ya jadinya, tidak memasukkan suatu vaksin ke dalam tubuh seseorang. Ya, gimana latar belakang vaksinasi COVID-19? Ini bahwa ini data yang bulan Januari ya, pada saat ini sudah mudah-mudahan semuanya kondisi COVID itu membaik ya, dengan penurunan kasus di Bali khususnya. Tapi saya lihat kondisi sekarang ini bahwa ya mungkin sudah biasa-biasa saja ya, saya lihat ramai di mana-mana, protokol kesehatannya masih sangat kurang, sehingga di Bali ini termasuk dibandingkan dengan Jawa Timur termasuk masih sangat tinggi. Karena jumlah penduduk persebarannya itu dibandingkan jumlah penduduk yang ada di Bali. Sehingga secara persentase masih sangat tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur. Jawa Timur dianggap berhasil Panglima TNI meninjau bagaimana memuji bahwa di Jawa Timur sudah sangat berhasil untuk mengendalikan COVID-19. Bagaimana strategi pengendalian yang kita sudah sangat paham bahwa ini sudah diberikan tadi Bu Karung juga, bagaimana kita harus pemerintah itu menerapkan tracing, tes, dan treatment, dan bagaimana vaksinasi itu kita lakukan secara luas di Denpasar, di Bali ini khususnya. Sehingga perekonomian kita cepat pulih, mungkin seperti bilang tadi, relaksasi dari petugas kesehatan, ekonomi pariwisata terutama yang sangat-sangat terdampak di Bali dengan kontraksi dikatakan sampai minus 20%, yang perekonomian yang paling terparah di seluruh Indonesia. Ya, di Bali adalah kontraksi ekonomi yang paling tinggi. Nah ini bahwa bagaimana new normal itu, ini sudah tahu, membawa helm sendiri, wajib pakai masker, pakai sarung tangan, dapat membawa desinfektan dan sebagainya. Mungkin ini secara umum bahwa kita harus melaksanakan itu. Walaupun nantinya umpamanya sudah divaksin, tidak ada vaksin yang sempurna, tidak ada vaksin yang 100% akan menyebabkan kekebalan terhadap seseorang. Makanya petugas prokes itu harus tetap dilakukan. Bagaimana juga instruksi Presiden untuk program vaksinasi. Ini vaksin 19 itu diberikan secara gratis, dan sekarang juga rumah sakit, terutama Bayangkara dan juga rumah sakit negeri sudah semua sebagai puskesmas, fasilitas kesehatan sudah semua sebagai tempat untuk vaksinasi. Dan juga di per Maret kemarin juga semua rumah sakit swasta di Denpasar juga sudah menjadi tempat untuk melakukan vaksinasi. Tujuannya apa? Untuk mempercepat. Ya di sini yang kemarin awal-awalnya bahwa tidak boleh ada hipertensi dan sebagainya, sehingga di tempat praktek juga banyak dari ibu-ibu kita lansia yang bapak-bapak kita semua meminta surat rekomendasi untuk vaksin. Nanti mungkin Dr. Benny akan menjelaskan bagaimana karakteristik dari seseorang yang menerima vaksin dan sebagainya. Yang jelas vaksin itu adalah aman. Itu kedua, semuanya sudah divaksin ya. Vaksinnya sudah dilakukan, mungkin sudah kita tahu semua. Presiden adalah menjadi yang pertama mendapatkan vaksin. Kemarin sudah 14 Februari ya kita mulai vaksinnya. Ya itu sudah dilakukan. Dan semua petugas kesehatan kalau di Denpasar hampir semua sudah melakukan vaksin. Ini juga edaran-edaran dari kementerian, mungkin saya tidak perlu bacakan, bahwa
bagaimana pencegahan dan pelaksanaan dari vaksin itu sendiri. Dan dari PAPDI sendiri sudah mengeluarkan juga edaran bahwa itu aman untuk pemberian vaksinnya, yang kemudian direvisi yang pertama bahwa hipertensi, diabetes belum dilakukan, juga begitu juga usia di atas 60 tahun itu pertama-pertama yang menjadi vaksin pertama belum bisa dilakukan. Tapi saat ini sudah ada revisi berdasarkan penilaian-penilaian daripada vaksin itu sendiri, sehingga bagi kondisi gimana yang harus bisa divaksin, kondisi gimana yang tidak boleh divaksin. Sehingga memperluas cakupan imunisasi. Kalau bisa yang disebut uji universal child immunization itu harus di atas 70-90% harus divaksin sehingga terbentuknya herd immunity pada komunitas, terutama pada masyarakat kita. Nah, di sini dijelaskan bahwa periode vaksin ini adalah Januari sampai April, kemudian ada Maret, dan sebagainya, ada masyarakat rentan, kita sudah laksanakan ini semuanya. Dan periode ketiga masyarakat awam, itu mungkin bulan April nanti akan dilakukan vaksin untuk semuanya ya, untuk masyarakat awam semuanya. Kita berharap, saya sebagai petugas kesehatan yang sehari-hari juga merawat pasien COVID, saya berharap sekali bahwa dengan adanya imunisasi, kasus-kasus di rumah sakit yang kita memerlukan perawatan itu akan menjadi lebih sedikit, dan tentunya bila perlu tidak ada kasus lagi yang masuk ke rumah sakit, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, karena dengan banyaknya COVID dan sebagainya akan berpengaruh ekstra dari tenaga kesehatan semuanya. Dan juga tentunya bahwa penyakit-penyakit non-infeksi, penyakit non-infeksi juga jumlah banyak sekali, dan juga bulan-bulan ini juga pasien dengan demam berdarah juga sangat banyak. Sehingga kita sebagai dokter, sebagai petugas kesehatan, kita biar tidak kewalahan, bagaimana masyarakat kita harus mendapatkan vaksin secepat mungkin, karena vaksin ini sudah melalui penelitian-penelitian yang oleh ahlinya, sehingga jangan khawatir lagi, jangan ragu lagi untuk vaksin. Ya, ini kandungan dia yang kita sudah lakukan saat ini adalah kandungan vaksin Sinovac. Vaksin itu ada aktifnya, bahan aktif, bahan non aktifnya. Kalau bahan aktifnya itu adalah biasanya ada virus itu sendiri yang sudah mengalami purifikasi, pemurnian, dan sebagainya, tergantung jenisnya. Seperti saya bilang tadi, ada vaksin yang hidup, ada yang vaksin yang inaktif, seperti Sinovac ini, ada ajupannya, dan ada pemurniannya dan stabilisasinya, sehingga penyimpanan, pelarut zatnya, dan zat-zat ajupan yang dipakai untuk membantu memperkuat vaksin itu sendiri aman yang digunakan, dan sangat aman, sehingga reaksi-reaksi KIPI, kejadian imunisasi kejadian ikutan pasca imunisasi bisa kita cegah. Nah, ini kemasan vaksin ini juga banyak sekali di media sosial. Ini vaksinnya itu sempat viral. Pak Jokowi itu disuntik, bener nggak disuntik vaksin yang Sinovac? Pak Jokowi bener nggak Pak Presiden kita disuntik vaksin yang full? Itu sampai saya dibawakan oleh satu pasien, oh ini bener nggak itu? Makanya kita sebagai kesehatan memang sampai sudah direkomendasi dari Balai POM, dari MUI dalam hal ini, juga dari pemerintah semua dalam hal yang badan independen Balai POM sudah ya sih oke. Dari penelitian yang sudah dilakukan di Bandung, semuanya sudah oke. Sehingga vaksin-vaksin itu kemarin ada yang langsung dari Cina, yang kemudian ada yang dari Bio Farma. Ini kemasan-kemasan yang berbeda. Tapi isi dari ini adalah sama, virus yang inaktivasi virus, yang tentunya yang keuntungan dan kerugiannya seperti saya bilang tadi, bahwa perlu booster, perlu ulangan terhadap vaksin ini. Nah, ini vaksin-vaksin yang memang yang diberikan ya, di sini vaksin itu diberikan ada yang subkutan, ada yang intramuskuler, dan ada yang oral ya. Oral itu contohnya polio, kalau yang subkutan DCG, yang intramuskuler yang saat ini dilakukan intramuskuler. Dan nah, ini jenis-jenis vaksin yang memang sudah disetujui oleh pemerintah Indonesia, dan saat ini yang baru ada di Indonesia yang punyanya CoronaVac, itu punya Sinovac, dan AstraZeneca yang kontroversi kemarin. Yang saat ini juga, tapi dari Balai POM sudah
ACC untuk dilakukan vaksinasi pada masyarakat Indonesia. Nah, di sini yang sama-sama sebenarnya inaktif virus dari Sinovac ini adalah inaktif virus yang diberikan dosis setengah mili, diberikan 2 dosis, jadwal pemberiannya ke 0 dan 14. Pada orang tua 0 dan 28. Nah, kenapa dibagi 0 dan 14? Mungkin nanti dijelaskan lagi kenapa 0 dan 28. Nah, ini intramuskuler. Ini pada dasarnya seperti saya bilang tadi adalah inaktivasi virus. Ini juga sudah terjadi pada pasien-pasien yang sudah ada di Indonesia. Sudah banyak pasien-pasien yang beredar inaktivasi virus. Yang kedua Sinopharm. Sinopharm juga akan ke Indonesia juga, tapi juga sama juga miripnya inaktivasi virus yang diproduksi oleh pabrik yang berbeda ya, farmasi yang berbeda. Dengan dosis yang sama di sini 2 dosis, kemudian jadwal pemberiannya hari ke-0 dan 21 intramuskuler juga. Nah, ini yang AstraZeneca yang pakai pakai Virapeptor. Nah, di sini rekombinan ini penelitian yang terbaru pakai AstraZeneca yang tentunya ini masih sekarang ada yang pending, yang mensuspend daripada vaksin pemberian vaksin AstraZeneca, tapi dari kemarin dari Jerman dan Indonesia saat ini sudah mensetujui dari Bali POM karena sempat dipending dulu sebentar sampai melihat adanya suatu pembekuan darah kalau trombosis pada pasien-pasien yang diinjeksi dengan vaksin AstraZeneca. Nah, di sini dosisnya 0 dan 28. Yang kemudian ada subunit yang saya sebutkan tadi, ada yang Novavax. Ya, ini juga diberikan 2 dosis, 0 dan 21 intramuskuler. Nah, ini pasien ini belum ada di Indonesia, mungkin nantinya yang memang sudah disetujui dari pemerintah Indonesia. Mereka juga akan pendirinya BioNTech ini warga negara Turki yang migrasi ke Jerman yang tentunya sudah mendapat pengarahan 40 derajat kalau itu pasti derajat sehingga tropis Indonesia. Pemerintah akan mendistribusikan di mana daerah-daerah yang mendapatkan AstraZeneca, dari mana yang mendapatkan Pfizer. Ya tentunya kalau di Bali mungkin yang saat ini yang sudah ada yang Sinovac ya yang sudah vaksin. AstraZeneca belum ada di Denpasar. Ya, ini efikasi itu mungkin juga Dr. Benny nanti sudah tinggi ya. Tentunya berharapkan dengan efikasi yang tinggi ini diharapkan bahwa kita terbentuk antibodi yang bagus karena ini adalah vaksin baru 1 tahun ya ada pandemi begitu cepatnya vaksin itu sudah ada. Padahal kalau yang pasien-pasien hepatitis seperti saya bilang tadi sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, tentunya nanti ada aja yang bagaimana nanti istilahnya responder atau non-responding terhadap vaksin itu sendiri. Nah, tentunya kita akan amati apakah kita terbentuk semuanya antibodi. Kalau hepatitis B itu ada yang padahal sudah berpuluh-puluh tahun, ada juga yang beberapa pasien saya disuntik vaksin hepatitis B tidak terbentuk kekebalan tubuh. Nah, itu banyak faktor yang berperan. Nah, ini juga kalau vaksinasi itu kita ikut memantau ya vaksin itu bagaimana kejadian pasca imunisasi. Ini pasca imunisasi ini kejadian ikutan pasca imunisasi. Kita harus memantau, makanya rumah sakit pemerintah sudah membentuk suatu komite pemantau daripada kejadian ikutan pasca imunisasi. Kadang-kadang sudah juga ada kemarin penelitian bahwa KIVI ini kebanyakan karena 70-73-75% itu kebanyakan adalah dengan psikologis kita. Nah, itu yang banyak yang terjadi. Sudah sudah ada yang baru vaksin langsung tensinya naik. Ada sudah berdebar ya, ada semuanya itu. Itu 73% penelitian-penelitian dilakukan itu adalah karena faktor psikologis. Yang kedua katanya lebih banyak pada wanita. Nah, itu nggak tahu, mungkin wanita lebih sensitif ya. Nah, itu makanya
kita sebagai tim rumah sakit, tim dokter, dan tim kesehatan di rumah sakit sudah harus menyiapkan tim untuk memantau kejadian ikutan pasca imunisasi ini. Karena kenapa harus dipantau? Karena tentunya apakah ada hubungan dengan vaksin yang kita berikan. Yang kedua tentunya vaksin itu tidak ada yang sepertinya yang sempurna. Yang kedua, ketiga juga kita juga harus meningkatkan dengan adanya pemantauan PPT, meningkatkan kepercayaan masyarakat kita terhadap vaksin yang kita berikan. Mungkin juga meningkatkan mutu daripada pelayanan yang kita berikan ke masyarakat saat vaksinasi. Karena kejadian pasca ikutan itu sangat ditentukan oleh banyak faktor yang berperan. Nah, ini kejadian ikutan itu ada yang setelah imunisasi yang tidak diinginkan ya, setelah imunisasi sampai kurang 1 bulan setelah imunisasi. Ada juga yang sampai 4 bulan juga ada yang terjadi. Nah, itu dan tidak memiliki hubungan kausal, diperkirakan sebagai akibat dari imunisasi itu sendiri. Nah, itu apakah ada juga ini terjadi setelah dapat berupa reaksi vaksin, reaksi suntikan, kesalahan prosedur atau koinsiden. Contohnya koinsiden itu begini, contohnya pasien itu sudah mempunyai kelainan katup jantung. Oh, pasiennya memang sering sianosis ya, kebiruan. Tapi baru disuntik ternyata pasiennya sesak dan kebiruan. Nah, itu koinsiden. Wah, itu vaksinnya yang menyebabkan, padahal memang penyakit jantung itu sendiri yang menyebabkan kejadian tersebut. Nah, itulah salah satu koinsiden yang sering terjadi. Ini reaksi-reaksi apa yang sering terjadi ya pada kipi itu. Reaksi lokal itu nyeri, kemerahan, bengkak, ada sampai selulitis, ya, ada suatu infeksi, kemudian demam, reaksi sistemiknya, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, dan sakit kepala. Ada juga reaksi alergi, urtikaria, dan kemerahan pada kulitnya, odem, ada reaksi shock, anafilaksis, ada singkup, ada pingsan. Nah, dan juga kemarin banyak yang vaksin, oh saya ngantuk banget, saya capek banget ya, mungkin bergadang dulu sebelum divaksin. Kalau itu mungkin ya kejadian, kalau saya sendiri tidak mengalami hal yang seperti itu. Seperti saya juga salut pada pasien-pasien yang datang ke praktek umur 75 tahun, sudah pakai tongkat, punya penyakit jantung dan diabetes, hipertensi. Ternyata ibu, saya tanya, ibu udah vaksin? Sudah. Ternyata dokter jantung sudah kasih rekomendasi, santai, sudah umur 75 tahun itu. Ada masalah, Bu? Tidak ada masalah. Nah, itu saya itu sebagai contoh, kemudian pasien yang menunggu di ruang praktek, ya kita, ibu tolong kasih tahu dah yang lain bahwa saya ini sudah vaksin, saya tidak ada masalah. Dan tentunya kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi, sudah kita pantau. Kita sudah ada tim di Rumah Sakit Bayangkara ini juga sudah ada tim yang memantau KIPI itu sendiri, dan kontak person yang sudah diberikan dari rumah sakit bisa mengkontak dokter saya sama dokter Beni yang tercantum di dalam di kartu vaksin dari Rumah Sakit Bayangkara bila terjadi reaksi-reaksi yang mungkin terjadi setelah vaksin itu sendiri. Mungkin ini yang banyak. Nah, ini vaksin Sinovac, ada yang bertanya, bolehkah dikasih, pokoknya pertama vaksin Sinovac, yang nanti ada yang kedua AstraZeneca, mungkin itu tidak dianjurkan karena kita akan memantau efeknya, ini efek dari mana kalau emang terjadi suatu reaksi. Itulah makanya kenapa harus kita vaksin yang sama. Ini kita juga monitoring saja ya, catatan pelaporan, pemantauan saat dan pasca pelaksanaan KIPI itu sendiri. Ini sebagai catatan pelaporan saja. Kemudian ya ini sasarannya, pelaporan juga sudah rutin dilakukan oleh petugas kami di sini. Nama, kelamin, usia, status, nama pasien, nomor batch dari vaksin itu sendiri. Kemarin juga ribut, cepat sekali memang media sosial, expired, nah gimana nih, sudah expired ini gimana, apakah efikasinya masih bagus, dan apakah disuntikan pasien-pasien yang sudah expired. Nah itu banyak sekali pertanyaan yang seperti itu. Tentunya ya pemerintah dalam ini Balai POM akan ketat melakukan, baik di rumah sakit juga akan ketat. Kalau sudah expired tidak akan mungkin digunakan vaksin tersebut. Sehingga pencatatan pelaporan dan sebagainya, penyimpanan juga sangat-sangat diperhatikan oleh penyedia vaksin sendiri, di dalam hal ini adalah rumah sakit maupun pelayanan kesehatan yang lain. Tentunya sangat memperhatikan karena
kualitas daripada vaksin itu, respon atau tidak suatu vaksin yang kita berikan juga sangat tergantung juga kepada kita sendiri sebagai petugas kesehatan, kemudian penyimpanannya, distribusinya, dan sebagainya. Tidak semata-mata, oh saya sudah divaksin, tapi tentunya bagaimana penyimpanannya vaksin itu sendiri, bagaimana penyuntikannya, alat-alat yang kita digunakan sudah steril atau single use yang kita gunakan, dan sebagainya. Ya ini juga, ini hanya mekanisme untuk KIPI aja, kejadian ikut ini pemantauan bagaimana alurnya dan sebagainya. Ini secara administrasi saja. Kemudian ini juga sebelum pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan. Tentunya di sini juga banyak petugas kesehatan yang ikut yang sudah dilatih sebagai vaksinator, sudah mengetahui bagaimana pencatatan sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, sudah pelaksanaannya. Juga pelacakan dari KIPI ini, pastikan informasi pada laporan, lacak dan kumpulkan data. Tentunya ini akan menjadi laporan KIPI ke pusat. Apakah ini kenapa? Karena akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap vaksin di rumah sakit, terhadap vaksin yang kita berikan. Nah, di sini bahwa rumah sakit juga atau pelayanan kesehatan harus wajib mempunyai kit untuk penanggulangan shock anafilaksis, yaitu bagaimana menyediakan kit-kit yang sudah, rumah sakit pasti, para petugas kesehatan tentunya sudah semua menyediakan hal yang seperti ini, karena risiko dan sebagainya akan terjadi, terutama reaksi anafilaksis. Makanya pasien-pasien yang kita vaksin, kita evaluasi 30 menit, apakah terjadi reaksi alergi terhadap vaksin tersebut. Tentunya yang sudah menjadi kit, ini sudah umum yang disiapkan, atau ada adrenalin, impuset, jarum, mungkin oksigen juga diperlukan dalam satu penyediaan dari tindakan tersebut. Ini kami penerapan, nah di sini ingat bahwa new normal, keluarga saling jaga. Ingatkan PHBS ya, tetap memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan vaksin. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Tentunya kita sebagai keluarga besar di rumah, umpamanya, baik yang sering keluar rumah dan sebagainya, harus menerapkan saat masuk rumah, kita bagaimana cuci tangan dan sebagainya, di dalam rumah dan keluar rumah. Itu juga sering sekali saya tidak kemana-mana, Dok. Saya di rumah saja. Banyak yang orang tua yang saya rawat merasa memang tidak kemana-mana. Kenapa saya kena? Itu ternyata ada anaknya atau cucunya yang sering keluar rumah. Nah itu makanya PHBS ini harus diterapkan seoptimal mungkin, dan tentunya kesadaran dari mata masyarakat itu sendiri. Kita yang ikut di sini petugas kesehatan banyak, tolong dibantu ya. Kita sama-sama petugas kesehatan, juga masyarakat yang ikut, juga ada dari Polda, menjaga ya sama-sama prokes itu, dan tentunya vaksin itu tidak akan menyelesaikan masalah 100%, karena tidak ada vaksin yang sempurna. Tentunya kita berharap sekali bahwa di Bali ini bulan April atau Juni bisa terbentuknya mungkin sudah 70% target vaksinasi itu sendiri, sehingga herd komunitas sudah terbentuk, herd immunity di masyarakat sudah terbentuk, sehingga perekonomian pulih, mungkin yang punya anak sekolah atau yang kuliah, wah ini kita berat sekali emang semuanya di rumah semua gitu, semuanya untuk belajar online itu berat bagi kita juga orang tua kayak kebanyakan, sehingga kita berharap sekali dengan program vaksinasi ini semuanya bisa kembali dengan normal, dan tentunya pada ibu-ibu, ada wanita juga rugi beli lipstick ya. Selama ini ya pakai masker, mana pakai face shield tidak kelihatan, lipstick yang mahal juga nggak kelihatan. Sehingga semua kita berubah sekarang ya. Mudah-mudahan dengan vaksinasi ini kita lakukan semuanya secepat mungkin, dan tentunya masyarakat jangan takut untuk vaksin. Nanti Dr. Beni akan menjelaskan bagaimana karakteristik, bagaimana indikasi kontraindikasi, kenapa pasien-pasien tentunya tidak semua akan terbentuk immunity, banyak faktor yang berperan di sana. Nanti mungkin ada pertanyaan, silakan diajukan.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena keterbatasan waktu. Nanti kita akan lebih banyak tanya jawab kalau ada yang bertanya tentang vaksin dan sebagainya. Kita akan sama Dr. Beni selanjutnya akan, kalau kita nggak bisa menjawab, kita lain waktu kita cari waktu untuk menjawab dan sebagainya. Ya, terima kasih atas waktu diberikan, karena saya dikasih waktu 30 menit, sudah lebih dari 30 menit. Kami silakan yang berikutnya adalah Dr. Beni. Kembali ke moderator, silakan. Terima kasih Dr. Sweetnya atas paparan materinya yang sangat menarik. Untuk para peserta, jika ada pertanyaan, mohon kumpulkan di kolom chat Zoom setelah kedua materi dipaparkan. Selanjutnya, kita akan memulai ke materi kedua, yaitu dibawakan oleh Dr. membacakan kurikulum vitae Dr. Beni Suryawijaya, SPPD. Beliau praktik di Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Balimed Denpasar, dan Rumah Sakit Prima Medica Denpasar. Beliau menempuh pendidikan spesialisnya di Universitas Udayana. Dr. Beni akan membawakan materi webinar berjudul Karakteristik Kandidat Vaksin COVID-19. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dr. Beni. Terima kasih kepada moderator dan Dr. Sweetnya yang sudah banyak sekali tadi memaparkan mengenai vaksin COVID. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir di sini, yang sudah menyempatkan waktunya. Hari ini saya akan berbicara sedikit, sharing sedikit mengenai karakteristik kandidat vaksin COVID. Jadi kepada siapa saja yang bisa kita berikan vaksin COVID ini. Karena selama menjalani praktek, selama pandemi ini, dan setelah dimulai program vaksin oleh pemerintah ini, banyak sekali pasien menanyakan, terutama pasien-pasien yang usia tua dengan beberapa penyakit, menanyakan, Dok, apakah bisa saya divaksin? Untuk itu saya mencoba menyampaikan hari ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa lebih jelas. Seperti biasa, ya kita tetap dukung bersama ya 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan tentunya dengan vaksin COVID, dan dengan 3T yaitu tes, telusur, dan tindak lanjut. Beberapa hal yang perlu yang saya tekankan, salah satunya adalah hindari kerumunan, karena kita seringkali lengah saat makan bersama. Saat makan bersama itu kita mau tidak mau membuka masker. Beberapa pasien saya menyampaikan bahwa mereka sudah ketat sekali memakai masker. Setelah kita telusuri lagi, ternyata dia kenanya di kantor, misalnya saat makan bersama-sama dengan teman-temannya, atau di restoran saat makan bersama kumpul dengan orang yang tidak satu rumah. Ini sebagai latar belakang, tadi mungkin sudah banyak disampaikan bahwa WHO menetapkan bahwa COVID ini sebagai pandemi sejak Maret 2020, di mana COVID-19 ini saat menular, apalagi sudah ada mutasi baru yang dikatakan dari Inggris itu B117, di mana lebih sangat menular lagi 70%-nya. Tapi jangan takut, di mana sifat COVID-19 ini sangat rapuh dan akan mati hanya dengan sabun atau desinfektan. Jadi saran saya kepada rekan-rekan untuk sering-sering jaga kebersihan dengan cara mencuci tangan atau mandi bila keluar dari rumah. Namun apabila COVID-19 berhasil masuk ke sel manusia, maka akan cepat bermultiplikasi, berkembang biak, sehingga merusak sel-sel tersebut. Saat ini kasus positif COVID-19 sudah ada di semua provinsi di Indonesia yang sudah disampaikan tadi oleh Dr. Sweetnya. Pengertian vaksin merupakan produk biologis yang sudah juga disampaikan oleh teman saya. Mungkin nanti saya cenderung lebih banyak pada karakteristiknya saja ya.
Apa saja yang perlu siapkan bagi orang divaksin? Pertama, penapisan orang yang akan divaksin, kemudian riwayat vaksinasi sebelumnya, penapisan kontraindikasi dan perhatian khusus, dan komunikasi keamanan imunisasi atau vaksin tersebut, persiapan anafilaksis, seperti yang disampaikan juga oleh Dr. Sudityo tadi. Mungkin bagi teman yang awam mengenai anafilaksis itu apa, merupakan suatu bentuk alergi yang berat, di mana dia dapat melibatkan pernapasan dan kardiovaskuler. Jadi begitu dia mendapat paparan, dia terjadi gangguan kardiovaskuler maupun pernapasan. Jadi itu memang sudah kita antisipasi dari vaksin ini. Cuman sejauh ini laporannya mungkin hampir tidak ada anafilaksis atau kejadian yang sangat berat terhadap pasien atau penduduk yang menerima vaksin COVID ini. Ini tahap perencanaan vaksin COVID-nya, ya pendataan sasaran, ya. Ini alur pelayanan vaksin COVID. Mungkin bagi teman-teman atau saudara yang datang bisa ke posko langsung, ke meja pendaftaran, kemudian kedua dia akan di-screening, kemudian setelah lolos screening dia akan lakukan vaksinasi, kemudian ke meja keempat dia lakukan observasi. Untuk screening, ini lampiran surat dari PABDI, Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia, yang sudah dilakukan revisi hingga 4 kali, dan ini terakhir update-nya 18 Maret 2021. Apa saja tujuan vaksin ini adalah untuk mencapai herd immunity, kekebalan kelompok. Sebelum mencapai herd immunity sendiri, tujuan vaksin itu tentunya untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Untuk itu dilakukan vaksinasi sehingga mencapai kekebalan kelompok, herd immunity, untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat, sehingga akan melindungi dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini tentunya akan menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang kita rasakan hingga saat ini. Bukti ilmiah yang terus berkembang terkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada penyakit dan kondisi tertentu hingga saat ini masih berlanjut, sehingga dari itu revisi ini akan terus ada. Ini beberapa lampiran rekomendasinya, di mana poin pertama disarankan memang usia 18-19 tahun yang memenuhi kriteria pada dasarnya yang tidak layak untuk divaksinasi COVID. Yang saya tegaskan lagi ya, yang tidak layak itu yang reaksi alergi. Teman-teman yang mengikuti. Reaksi alergi berupa anafilaksis, terus individu yang sedang mengalami infeksi akut. Jadi kalau teman sebelumnya riwayat mempunyai alergi, misal terhadap satu obat atau misalnya alergi suatu makanan, tidak usah takut untuk menjalani vaksin COVID-19 ini. Cuman yang perlu dihindari adalah jika dia pada saudara pertama kali menjalani vaksin COVID-19 ini timbul alergi, maka disarankan untuk yang keduanya itu untuk memeriksakan dulu atau dilakukan penundaan dulu. Tapi sebaiknya ya konsultasikan saja dulu dengan petugas kesehatannya apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Yang perlu ditunda juga apabila saudara mengalami infeksi akut. Infeksi akut misalnya saat vaksin itu mengalami panas, batuk, pilek. Pada infeksi TBC masih bisa dilakukan asalkan sudah mendapatkan pengobatan obat TBC-nya minimal 2 minggu. Kemudian individu dengan penyakit imunodefisiensi primer ini sangat jarang ya. Untuk individu dengan usia di atas 59 tahun, kelayakan vaksinasi Sinovac ditentukan oleh frailty, skor frailty atau kerapuhan. Jika diperoleh skor lebih dari 2, atau rapuh atau rentan,
itu disarankan ditunda. Tentunya kuesioner rapuh atau frailty ini ditentukan oleh beberapa item yang seperti saudara lihat pada layar, itu adanya resistensi, terus aktivitas, berapa sering 4 minggu merasa kelelahan, adanya penyakit penyerta, terus usaha berjalan, dan hilangnya berat badan. Namun dari pengalaman saya terhadap pasien-pasien yang usia di atas 60 tahun, asalkan pasien itu tidak ada penyakit penyerta, dalam arti yang mungkin tidak ada diabetes atau penyakit paru, rata-rata pasien itu masih bisa beraktivitas baik, bahkan hingga 75 tahun mereka masih bisa berkendaraan sendiri, melakukan aktivitas sendiri yang benar-benar mandiri. Ini di layar menunjukkan individu yang layak menerima vaksin. Nah, ini yang revisi yang paling baru ya. Yang revisi sebelumnya mengatakan bahwa penyakit autoimun tidak layak. Saat ini dikatakan sudah layak, itu autoimun yang sudah terkontrol ya, yang sudah stabil. Asalkan penyakit autoimun itu tidak mendapatkan obat imunosupresif atau obat steroid yang dosisnya terlalu tinggi ya. Penyakit autoimun mungkin orang awam bisa saya sampaikan itu ada salah yang paling sering itu ya penyakit lupus atau rheumatoid arthritis ya. Terus reaksi anafilaksis kalau bukan akibat vaksin yang pertama masih bisa. Apabila pasien itu kembali saya sampaikan, apabila pasien itu calon penerima vaksin itu sebelumnya pernah masuk UGD karena minum paracetamol atau suntik penisilin, dia menjadi sesak yang berat, untuk dilakukan vaksin COVID-19 apakah boleh? Boleh, karena vaksin COVID-19 sendiri tidak mengandung semacam antibiotik seperti penisilin, jadi tidak ada hubungannya ya. Alergi obat juga hampir sama, ya masih boleh dilakukan, termasuk alergi makanan, tidak ada kontraindikasi lakukan vaksin COVID-19. Untuk asma, nah ini asma ini juga cukup banyak di masyarakat ya. Apakah asma bisa dilakukan vaksin COVID-19 asalkan asmanya saat itu saat terkontrol, tidak lagi serangan, jadi bisa dilakukan vaksin COVID-19. Seperti disampaikan oleh Dr. Sweetnyo tadi, banyak sekali faktor psikologis juga berperan yang menimbulkan efek ya tanda kutip mungkin kipi lah pada pasien-pasien yang melakukan vaksin COVID-19. Jadi cenderung faktor psikologisnya yang dominan, jadi dia merasa sesak, merasa berdebar, atau bahkan merasa ngantuk, merasa lapar, dan sebagainya. Rinitis alergi itu misalnya pasien sering bersin-bersin kena udara dingin, apakah bisa? Bisa. Ini tidak ada kontraindikasi untuk lakukan vaksinasi COVID-19. Termasuk urtikaria, urtikaria itu termasuk gatal-gatal pada kulit, dermatitis atopi itu misalnya kena alergi dingin, kulit merah-merah karena paparan udara dingin. Perintah HIV, apakah perintah HIV dapat diberikan vaksin COVID? Bisa, asalkan kita itu dengan kondisi klinis yang baik dan minum obat ARV yang teratur yang diberikan vaksin COVID-19. PPOK mungkin bagi orang awam hampir sama dengan asma ya, memang PPOK itu cenderung pada usia tua, di atas 50 atau 60 tahun. Jadi penderita PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik ini bisa juga diberikan vaksin COVID-19 asalkan dalam kondisi stabil. Untuk interstitial lung disease ini jarang juga kita diagnosis, ini juga layak diberikan. Pada pasien penyakit hati masih bisa, cuman dipertimbangkan bahwa mungkin nanti respon imunnya yang tidak efektif nanti untuk pembentukan antibodinya mengingat seperti kita ketahui bahwa hati sendiri merupakan salah satu organ terbesar di tubuh manusia yang salah satunya fungsi untuk membentuk sistem imun juga. Pada penderita transplantasi hati sebaiknya dilakukan vaksinasi COVID minimal 3 bulan setelah pasca transplantasi. Nah ini juga yang sering penderita hipertensi, apakah bisa diberikan vaksinasi COVID? Saat ini setelah dievaluasi ulang lagi, dikaji ulang lagi, selama tekanan darah di bawah 180/110 dan atau tidak ada kondisi akut seperti krisis hipertensi,
dapat diberikan vaksinasi COVID ini. Ya, pada penyakit ginjal kronis ya sebelumnya juga dikatakan belum bisa diberikan, namun saat ini sudah bisa diberikan pada penyakit ginjal kronis. Apakah itu penyakit ginjal yang dialisis, sudah melakukan dialisis atau non dialisis? Namun ada yang perlu diperhatikan, ada penyakit ginjal mungkin bagi orang awam itu misalnya dikatakan ginjalnya bocor, ginjal bocor itu sindrom nefrotik. Otomatis kan mungkin dalam pengobatan dengan menggunakan steroid. Steroid itu termasuk penekan sistem imun. Jadi kalau punya salah satu penyakit ginjal yang mendapatkan obat penekan sistem imun yaitu steroid ataupun sejenisnya dalam dosis yang cukup besar, mungkin disarankan tunda untuk dilakukan vaksinasi COVID ini. Ya. Pada gagal jantung, penyakit jantung koroner maupun aritmia, terakhir pergi mengeluarkan juga hampir sama juga, asalkan tidak dalam kondisi akut dan dalam kondisi stabil, kita dapat diberikan vaksinasi COVID ini. Jadi teman-teman atau sejawat sini jika mempunyai saudara yang punya gangguan jantung atau rutin berobat ke jantung ataupun termasuk gangguan irama jantung, sejauh dia masih stabil dalam kondisi pengobatan pun, walaupun dengan pengobatan jantung masih bisa diberikan vaksinasi COVID. Kemudian pada gangguan gastrointestinal, ini juga sering kita dapatkan pertanyaan dari pasien-pasien. Dok, saya punya penyakit MAH, bisa enggak diberikan vaksinasi COVID? Kalau penyakit lambung biasa, bisa. Cuman ada satu penyakit itu karena gangguan sistem imun juga, ada namanya inflammatory bowel disease atau IBD, cuman sering kali kita temukan itu pada popularitas orang-orang barat, cuman pada orang kita ada juga beberapa, itu tandanya sering diare, nyeri perut saat mau berak itu, setelah dilakukan kolonoskopi, pemeriksaan lewat bawah itu ditemukan ternyata gambaran peradangan oleh sepanjang saluran cerna, dan itu didiagnosis sebagai IBD atau inflammatory bowel disease, itu mungkin belum layak dilakukan vaksinasi COVID kecuali sudah terkontrol ya. Kalau pasien lambung sudah dilakukan endoskopi ternyata gangguan lambung biasa atau misalnya ada lecet-lecet di lambungnya, itu tidak masalah dilakukan vaksinasi COVID karena itu bukan merupakan penyakit autoimun yang apalagi yang dibilang autoimun tidak terkontrol ya. Kemudian poin 22 diabetes mellitus, penyakit DM, penyakit kencing manis itu juga sangat banyak karena populasi kencing manis sangat banyak hingga saat ini. Masih bisa diberikan kecuali dalam keadaan metabolik akut, misalnya saat kontrol itu gula darahnya saat tinggi sekali ya, jadi kita sarankan untuk tunda dulu. Jadi pada rekomendasi ini mungkin pemeriksaan HbA1c tidak diperlukan dulu sementara, kecuali pasien tersebut memang awal terdiagnosis kencing manis, jadi kita stabilkan dulu kondisi metaboliknya, mungkin bisa kita tunda lagi sebulan atau 2 bulannya. Pada obesitas juga tidak ada kontraindikasi yang mutlak. Pada hipertiroid maupun hipotiroid masih bisa diberikan asal dengan terkontrol, termasuk dengan nodul tiroid. Pada kasus lain, misalnya kanker darah, kanker tumor padat, kelainan darah seperti talasemia, imunohematologi, hemofilia, gangguan koagulasi, dan kondisi lainnya, kelayakan individu dengan kondisi ini tentunya oleh dokter penyakit dalam yang terkait. Cuman beberapa kasus saya dapatkan pada pasien-pasien hemofilia itu masih bisa dilakukan vaksinasi COVID ini. Bagaimana dengan donor darah? Bagaimana penerima vaksin Sinovac dapat mendonorkan darahnya setelah 3 hari pasca vaksinasi jika terdapat efek samping vaksinasi. Untuk gangguan psikomatis juga tidak ada kontraindikasi yang mutlak, di mana apabila Anda sebelumnya pernah menderita COVID-19, jika sudah sembuh minimal 3 bulan, maka Anda layak diberikan vaksinasi COVID. Dan itu perlu dipertimbangkan juga karena sebelumnya pernah beredar bahwa
obat-obat statin, yaitu obat penurun kolesterol seperti simvastatin, atorvastatin, pravastatin, dan lain-lainnya, dan termasuk antiplatelet seperti thromboaspilat, terus clopidogrel itu akan berhubungan dengan pembentukan antibodi. Saat ini bisa disingkirkan, jadi dengan obat-obat rutin itu tidak ada berhubungan dengan pembentukan antibodi pasca vaksinasi CoronaVac. Di mana individu yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19 saat ini tidak direkomendasikan untuk jadi pendonor terapi plasma konvalesen. Cuman hal ini tentunya sangat fleksibel sekali ya, kita masih juga masih menunggu penelitian-penelitian berikutnya, mungkin ke depannya bisa juga diberikan. Apabila terdapat keraguan, maka Anda dapat berkonsultasi lagi dengan kami mungkin atau di rumah sakit terdekat ya. Ini surat kelayakan vaksin yang mungkin saudara bisa dapatkan di rumah sakit maupun di klinik yang mengeluarkan. Ini revisi rekomendasi dari PERKI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau Dokter Jantung Indonesia, yang seperti saya sampaikan tadi bahwa gangguan irama jantung atau penyakit jantung masih bisa diberikan asal dalam kondisi yang stabil ya. Ini juga bahwa tidak ada bukti ilmiah statin dan antiplatelet dapat menghambat efektivitas vaksin. Jadi pasien yang secara rutin minum obat jantung diantaranya termasuk antiplatelet yaitu aspilat, thromboaspilat, clopidogrel ataupun atorvastatin, simvastatin tidak perlu menghentikan obat selama melakukan vaksinasi. Ini format screening sebelum vaksinasi COVID. Itu pertama tentunya dengan pengukuran suhu. Kalau suhu Anda di atas 37,5 disarankan tunda vaksin. Tekanan darah jika di atas 180/110 disarankan juga penundaan vaksin sampai terkontrol. Dan beberapa pertanyaan yang perlu Anda jawab perlu dikonfirmasi oleh vaksinator atau petugas vaksin di sini. Untuk apakah Anda sedang hamil juga, jika ya maka vaksin masih bisa ditunda. Kalau menyusui, vaksin masih boleh diberikan. Yang lain kurang lebih sama. Epilepsi jika stabil juga masih bisa diberikan. Persiapan vaksin, ini ya hampir sama, sudah disampaikan juga sama Dr. Suitnyo tadi. Ini dosisnya juga sudah sama juga, ini juga disampaikan tadi ya. Kita sangat beruntung sekali di mana sangat berterima kasih lah pada pemerintah Indonesia ini yang sudah sangat sigap mengatasi COVID-19 ini, di mana kita sangat beruntung, kita termasuk salah satu dari 40 negara yang pertama menerima vaksin, di mana kalau dihitung dari kebutuhan vaksin di seluruh dunia itu mestinya dilakukan vaksin sebanyak 11 miliar vaksin untuk penduduk dunia. Jadinya Indonesia sendiri setahu saya terakhir sudah melakukan kerjasama dengan 4 negara untuk penyediaan vaksin, yaitu CoronaVac dari Cina, Pfizer dari Jerman, terus Moderna dari Amerika, dan satu lagi dari Inggris juga ada. Tujuannya mungkin salah satunya apabila terjadi hambatan suplai dari salah satu negara bisa dari negara lain, di mana kapasitas produksi, sedangkan kapasitas produksi vaksin itu hanya 6 miliar per tahun, sedang dari kebutuhan 11 miliar itu. Dari total 270 penduduk Indonesia, setelah dipertimbangkan untuk mencapai herd immunity itu kita harus memvaksin sebanyak 180 juta dengan 2 dosis, berarti kira-kira 360 juta. Tentunya ini menjadi tantangan bagi kita. Untuk itu saya minta tolong juga kepada teman-teman atau saudara-saudara di sini, mari kita dengungkan bersama-sama manfaat dan tujuan dari vaksin ini, tentunya untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang saat ini.
Itu SOP apa yang harus diikuti penerima vaksin setelah divaksin? Ya seperti biasa, ya pasien dianjurkan 30 menit untuk menunggu, untuk lihat reaksinya. Bila tidak ada reaksi, bisa pulang. Jangan lupa untuk meminta nomor kontak yang bisa dihubungi. Hal ini, bila terjadi KIPI, akan dilaksanakan bacaan dan dilaporkan ke Pokja, Dekomda, PPKIPI untuk lakukan analisis kejadian tidak lanjut. Sejauh ini sih bisa dikatakan hampir tidak ada untuk KIPI ini ya. Ini sudah sampaikan tadi, KIPI vaksin COVID oleh Dr. Sweetnyo. Semakin sukses suatu kampanye vaksin, maka semakin berkurang penyakit yang ada. Terima kasih, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Kami akan berusaha menjawab. Terima kasih. Terima kasih Dr. Beni atas paparan materinya yang sangat informatif. Kedua materi dari Dr. Sweetnyo dan Dr. Beni sungguh menarik dan semoga akan berguna dan mengedukasi kita lebih lanjut mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19 ini. Dan mungkin meluruskan ada berbagai banyak persepsi mengenai vaksin COVID-19 ini. Dari kedua topik webinar hari ini, bisa dirangkumkan hal-hal yang perlu diketahui mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu vaksinasi COVID-19 dilakukan sebagai upaya untuk mencapai herd immunity agar segera terputusnya transmisi COVID-19. Di mana di Indonesia ini vaksinasi akan diberikan secara gratis oleh pemerintah dengan waktu pemberiannya disesuaikan prioritasnya dengan berbagai kelompok. Yang pertama nakes, kemudian lansia dan petugas publik, kemudian masyarakat rentan, dan yang terakhir masyarakat lain. Vaksin yang diberikan di Indonesia ini pada saat ini adalah dengan merek Sinovac, yaitu jenis virus yang dimatikan, diberikan dengan 2 dosis. Kemudian dari materi kedua dari Dr. Beni, didapatkan bahwa ada beberapa kontraindikasi vaksin, yaitu adalah terjadinya reaksi alergi terhadap vaksin pertama, atau individu yang sedang dalam infeksi akut, atau individu dengan penyakit imunodefisiensi primer. Pada individu dengan riwayat sakit kronis, umumnya itu layak divaksin selama tidak dalam fase akut penyakitnya, ataupun telah dievaluasi terlebih dahulu oleh dokter yang merawatnya. Kemudian tadi ada untuk pasien individu lansia, ada beberapa yang perlu diperhatikan dengan SORAPU. Kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab dan diskusi. Kami sudah menerima banyak pertanyaan-pertanyaan menarik dari para peserta untuk kedua narasumber. Yang saya akan bacakan. Yang pertama dari Ibu Lilianza, mahasiswa FK Undiksa, apabila seseorang sudah divaksin dosis pertama dengan Sinovac, namun second dose-nya atau boosternya dengan vaksin dari Bio Farma, apakah aman dan apakah ada efek tertentu yang akan ditimbulkan? Untuk Dr. Sweetnyo atau Dr. Beni mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Ini pertanyaan ya bagus sekali ya. Saya sendiri vaksin pertama dari Sinovac, vaksin kedua dari Bio Farma. Ya itu sebenarnya sama saja sebenarnya kan, dari bahannya sendiri bahwa Bio Farma itu juga bahannya dari China, yaitu dari Sinovac, sehingga vaksin yang diberikan itu sangat aman, tidak apa-apa karena itu bahannya dari Cina, tapi dijadikan vaksin, mungkin ajuvannya, stabilisernya, pemurnian vaksinnya itu dilakukan di Indonesia. Sehingga karena Bio Farma ini seperti kita tahu sudah menjadi pabrik vaksin yang begitu lama di Indonesia. Mungkin saya juga sering memakai vaksin-vaksin influenza produksi dari Bio Farma.
sering kita pakai di praktek pasien-pasien yang itu sudah lama sekali, dan memang Bio Farma sudah terbukti sangat bagus ya dalam membentuk satu vaksin dan sangat berpengalaman, sehingga vaksin yang diberikan itu tidak ada masalah. Nah, nantinya ya kekebalannya itu muncul kan tergantung pada individu masing-masing. Yang jelas, kalau kecuali vaksin yang sekarang vaksin pertama Sinovac atau dari Bio Farma, yang kedua AstraZeneca, atau ketiga Pfizer itu. Ada yang kelima Sputnik dari Rusia, katanya sudah akan juga disetujui oleh pemerintah Indonesia. Nah, itu aja. Mungkin terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik ya. Ya benar sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Suwidnya itu. Saya mungkin hanya menambahkan sedikit. Tentunya semua hal ini kedepannya masih dalam penelitian juga. Cuman ya kita tetap ini salah satu usaha kita untuk menanggulangi pandemi ini. Beberapa pertanyaan memang sering muncul itu, apakah jika vaksin pertama kita mendapatkan dari CoronaVac, terus kedua Bio Farma, apakah itu efektif? Dari beberapa pendapat dari ahli, itu bisa diberikan, asalkan itu dengan platform yang sama, disarankan dengan platform yang sama, jadi membentuk kekebalan yang efektif dia. Misalkan dari CoronaVac, ya platformnya inactivated virus atau virus yang mematikan, Bio Farma juga inactivated virus yang dimatikan juga. Jadi itu masih bisa membentuk kekebalan yang cukup optimal. Lain halnya dengan pertama kita berikan inactivated virus, kemudian booster yang kedua itu merupakan diberikan viral vektor atau misalnya RNA based vaksin, itu misal contoh dari Moderna, viral vektor dari AstraZeneca, itu mungkin memberi kekebalan yang berbeda. Cuman hal ini sudah dilakukan juga trial dari beberapa negara, bagaimana efeknya jika vaksin pertama itu dan kedua berasal dari platform yang berbeda. Misalnya yang pertama inactivated virus, yang kedua itu merupakan viral vektor ataupun RNA-based vaksin, itu masih dalam penelitian hingga saat ini. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi jangan takut ya, apakah pertama kita berikan CoronaVac, habis itu kedua Bio Farma, itu bahan bakunya sama dari Cina. Pertama mungkin CoronaVac datangnya lebih banyak, itu kira-kira mungkin 50 juta, kita ngorder udah 120 juta, teman yang datang masih 50 juta, ya berikutnya yang menyusul bahan bakunya. Jadi bahan bakunya itu yang diproses di sini oleh Bio Farma. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Beni dan Dr. Sweetnya atas jawabannya. Saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Arif Ridwan. Setelah seseorang sudah divaksin, maka virus tidak bisa menyerang tubuh kembali. Apakah yang sudah divaksin tetap perlu menjalankan protokol kesehatan? Terima kasih. Mungkin saya belum jawab, tapi kita sharing sama Dr. Beni. Seperti saya bilang tadi bahwa vaksin itu ini tahap vaksin baru ya, dalam pembuatannya dalam 1 tahun sudah tersedia vaksin. Memang sih dengan kemajuan teknologi yang ada, vaksin-vaksin inactivated virus ini kan sudah vaksin yang puluhan tahun sudah ada dan sudah bisa dilakukan dengan cepat, dan juga penyimpanan lebih gampang. Ya, tentunya sangat-sangat banyak faktor yang berperan respon imun kita terhadap vaksin yang diberikan. Apakah tidak ada vaksin yang 100% bagus ya, 100% yang memang menimbulkan kekebalan terhadap antibodi kita terbentuk. Sangat tergantung dari faktor-faktor kita sendiri juga. Bahwa apakah, kalau memang pertanyaannya apakah dengan vaksin sudah terbentuk, kalau kita analisa, kalau sudah dengan vaksin sudah antibodi terbentuk, kita memberikan tetap prokes, tetap dilakukan, karena kita juga tidak tahu apakah vaksin ini sudah yakin memberi kekebalan 100%. Tidak ada vaksin saat ini pun tidak ada yang memberikan kekebalan 100%. Contohnya aja pasien hepatitis B sudah berpuluh-puluh tahun. Ada beberapa pasien yang kita vaksin tidak ada kekebalan, tidak ada non-responder terhadap vaksin yang kita berikan. Nah, faktor-faktor apa yang berperan penting terhadap
terjadinya terbentuknya antibodi seseorang terhadap vaksin yang diberikan. Satu, tentunya pada seseorang itu akan mempunyai faktor komorbid tidak yang menurunkan imunnya itu sendiri, yang akan terbentuknya antibodi itu lebih lambat. Yang kedua, penyakit-penyakit imunokompromis seperti HIV dan sebagainya. Dan tentunya faktor gizi juga salah satunya. Karena gizi yang kurang, malnutrisi itu juga akan mengurangi terbentuknya antibodi. Dan tentunya juga jadwal penyuntikan juga harus diingat, kapan waktunya disuntik, kapan waktunya vaksin yang kedua, itu juga harus diperhatikan. Sehingga seseorang itu apakah langsung membentuk antibodi dan sebagainya. Nah, itu yang masih dalam penelitian nantinya, karena ini adalah vaksin baru, dan tentunya sudah ada laboratorium yang memberikan brosur bahwa antibodi itu dari SARS-CoV ini sudah bisa dipantau, kita mempunyai kekebalan tidak terhadap vaksin yang kita berikan itu. Kita tidak berpromosi dalam mana, itu bisa ditanyakan. Itu tetap dengan vaksin sudah dijelaskan tidak ada vaksin yang sempurna 100%, sehingga kekebalan tubuh juga sangat dipengaruhi orang itu sendiri. Yang ketiga, bahwa protokol kesehatan harus tetap dilakukan, karena kita juga, apalagi vaksinnya kita ini baru di Bali ini termasuk sangat kecil ya, masih persentase yang divaksin itu masih sangat kecil. Baru kemarin berapa ratus ribu dibandingkan jumlah penduduk Bali hampir 4 juta. Itu masih sangat kecil di Bali. Sehingga herd immunity itu akan belum terbentuk sama sekali. Sehingga lingkungan kita sendiri masih tetap mempunyai risiko untuk kena COVID itu sendiri, infeksi COVID. Makanya protokol kesehatan tetap dijalankan, ya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya itu. PHBS itu, perilaku hidup bersih dan sehat, tetap di luar rumah, di rumah, saat keluar rumah pun harus tetap dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sweetnya atas jawabannya. Berikut ada pertanyaan yang menarik dari Ibu Putu Srikanti. Beberapa waktu ini virus COVID-19 mengalami mutasi genetik. Apakah vaksin COVID dapat memproteksi tubuh dari virus COVID yang telah bermutasi ini? Terima kasih untuk Dr. Beni atau Dr. Sweetnya. Bisa jawab. Terima kasih Bu Putu Srikanti atas pertanyaannya. Untuk yang virus yang bermutasi gen ini yang seperti kita ketahui itu ada B117 yang pertama diketahui di Inggris itu, memang dari beberapa studi mengatakan bahwa untuk menimbulkan gejala yang lebih berat sih dikatakan tidak, ya hampir sama. Cuman dia spreading-nya lebih cepat, dia penyebarannya lebih cepat, dikatakan 70% dia lebih cepat dia bisa menyebarkan. Dan dari yang saya baca, vaksin-vaksin yang beredar itu, ahli-ahli virus itu percaya bahwa masih dalam tahap percaya bahwa vaksin itu sendiri dapat melindungi juga terhadap virus yang bermutasi ini. Tentunya ini kan masih dalam proses penelitian seperti yang disampaikan tadi. Ini merupakan suatu hal yang baru. Kita tunggu saja laporan berikutnya. Ya tetap seperti disampaikan sama Dr. Sweetnya tadi, tidak ada vaksinasi yang 100% untuk melindungi, walaupun itu vaksinasi yang beredar sudah dari dulu kala. Jadi apalagi yang sekarang ini tetap yang didengungkan yaitu dengan prokes. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Jadi ya usah takut ya, kita tetap percaya aja bahwa itu memang bisa melindungi, apakah itu dari mutasi yang sudah ada. Yang kita sambil menunggu data-data berikutnya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Dr. Beni atas jawabannya. Niki ada yang raise hand untuk bertanya, Dok. Mau dibuka mic-nya, Dok?
Ada pertanyaan lanjutan aja dulu. Atau saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah ada di Iya, chat iya. ya, Dok. Iya. Ada pertanyaan dari Ibu Rita Ditahti. Pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan oleh individu dengan riwayat penyakit penyerta sebelum diberikannya vaksin pertama? Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan tentunya pertanyaan setiap individu yang akan melakukan vaksin ya. Dalam hal ini bahwa vaksin itu sudah dinyatakan aman dan tentunya seperti saya jelaskan, rumah sakit itu mempunyai tim TV ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Kita sudah menyiapkan tim itu, kit-kit reaksi anafilaksis sudah disiapkan. Nah tentunya sekarang kita mempunyai histori tidak kita suatu penyakit. Dr. Benny sudah menjelaskan sekarang bahwa penyakit-penyakit yang dulunya awalnya masih tidak dianjurkan, sekarang sudah bisa dianjurkan, tapi dengan rekomendasi dokter yang merawat. Contohnya ada diabetes dan sebagainya. Tentunya kalau kita umpamanya tidak mempunyai riwayat penyakit sebelumnya, kita tidak ada masalah, kita tidak perlu mempersiapkan pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan, yang saya harus lakukan pemeriksaan inilah, kecuali memang mempunyai suatu riwayat atau penyakit yang sebelumnya, contohnya diabetes dan sebagainya, hipertensi dan sebagainya. Kalau hipertensi kan sudah jelas di bawah 180/120. Gula darah yang namanya terkontrol itu adalah gula darah kalau setelah makan itu maksimal 180, puasa 130. Nah, itu tercapai, tidak ada masalah. Tidak harus kita melakukan screening yang begitu lengkap untuk menjadi suatu vaksin. Ada yang beberapa begitu, sehingga mau vaksin aja kos yang dikeluarkan akan banyak sekali. Wah, bisa sekian juta nih untuk memulai kita suatu vaksin. Jangan kita juga berlebihan, tapi yang jelas, kalau merasa ragu untuk vaksin, silakan komunikasikan dengan dokter. Kalau di sini di Rumah Sakit Bayangkara, Ibu Dir bisa diskusi. Tapi kalau hanya untuk masih kekhawatiran yang tinggi, karena seperti saya bilang tadi, kejadian ikutan pasca imunisasi adalah 70-75% adalah psikologis kita yang menyebabkan, oh saya ngantuk, saya nyeri, saya dan sebagainya. Sehingga kalau memang masih ragu, ya bisa diskusikan. Dan tentunya bahwa seperti saya bilang tadi, kalau memang tidak ada riwayat suatu penyakit yang tertentu yang memang dideteksi sebelumnya, tidak usah terlalu berlebihan kita mengecekkan lab-lab yang harus kita cek. Itu yang habisin kos yang akan tinggi. Nah, kan efek daripada vaksin itu sendiri, dulu cost benefitnya kita hitung bahwa dengan vaksin sangat-sangat berguna dan efek samping yang kecil. Sehingga pemeriksaan-pemeriksaan yang spesifik yang harus dilakukan tidak perlu. Tapi kecuali mempunyai penyakit-penyakit tertentu, tentunya perlu mendapatkan rekomendasi dari dokter yang merawat. Itu diabetes, gula darah segini. Kalau biasanya tim dari rumah sakit kan sudah menyiapkan tim untuk men-screening, seperti Dr. Benny jelaskan, men-screening penyakit-penyakit apa yang diderita. Drive-thru aja juga tetap dilakukan pemeriksaan tekanan darah tinggi, karena kriteria-kriteria itu sudah diberikan oleh, kalau di kami di penyakit dalam, sudah dari PAPDI sendiri mengeluarkan kriteria potensi jangan di atas, harus di bawah 180/120. Begitu, Ibu, sehingga tidak perlu sesuatu yang pemeriksaan yang lengkap, harus saya begini-begini, tidak perlu. Yang penting kecuali memang sudah menderita penyakit sebelumnya, silakan komunikasikan dokter yang merawat, minta rekomendasi dokter yang merawat. Karena sebelum ngasih rekomendasi, dokternya tentu akan pemeriksaan dulu, ini layak tidak untuk mendapatkan vaksin. Kami di Rumah Sakit Bayangkara di Poliklinik sudah ada belangku khusus ya untuk kelayakan vaksin itu. Dari PAPDI sudah mengeluarkan edaran, dan di rumah sakit sudah disediakan belangku khusus untuk melakukan kelayakan dari vaksin. Seperti saya bilang tadi, Hb1c umpamanya. Hb1c itu akan berlaku gula darah dalam 3 bulan.
Kalau saya juga sering, pasien saya harus cek HB1C, nah, mungkin informasi dari mana diberikan. HB1C itu kita evaluasi 3 bulan. Apakah kita menunggu 3 bulan lagi biar HB1-nya normal dulu baru kita mau vaksin? Itu resikonya akan lebih tinggi, dengan komorbid itu akan lebih berisiko. Klinisnya akan lebih berat kalau punya komorbid. Ya begitu aja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Dokter Sweetnya. Kemudian saya bacakan pertanyaan lagi. Ada dari pertanyaan dari Dokter Putu Indah Mardika. Berapa lama kekebalan vaksin ini mampu bertahan dalam tubuh dan berapa tahun hingga vaksin diulang kembali? Kemudian Niki ada pertanyaan yang familiar. Apakah vaksin COVID-19 ini hanya dapat diberi 1 kali seumur hidup seperti vaksin polio dan yang lainnya? Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Putri Indah Mardika Putri. Sampai berapa lama kekebalan vaksin ini bertahan? Ya, untuk saat ini masih penelitian, ya, kita masih kembali saya sampaikan lagi, ini masih istilahnya program baru. Jadi secara gamblang sih dikatakan ya mudah-mudahan ini masih bisa bertahan untuk setahun. Ya, berapa kali memang itu diberikan, itu tidak ya, apakah bisa 2 kali atau 3 kali, sementara dari program pemerintah diberikan untuk vaksin CoronaVac ini untuk mendapatkan kekebalan yang optimal, di mana terbentuk kekebalan itu kurang lebih yang total optimalnya 6 bulan sampai setelah pemberian vaksin yang kedua itu bertahannya dikatakan kurang lebih setahun, mudah-mudahan bisa bertahan lebih lama lagi karena ini masih tahap penelitian ya. Dan berapa tahun kemudian diulang ya tentunya kembali lagi seperti saya sampaikan tadi. Karena ini masih program baru. Jadinya itu belum bisa dipastikan lagi kapan lagi diulang itu. Saran saya tetap kita utamakan itu adalah prokes dan prokes. Jadi kita jangan mengandalkan vaksin ini. Vaksin ini salah satu upaya kita aja, tapi upaya utamanya adalah prokes. Kita seringkali lengah terhadap prokes, misalnya kita anggap itu sebagai saudara atau teman, cuman itu beda rumah. Kita tidak tahu aktivitasnya apa, segala macam. Kita ngumpul makan bareng dengan berdekatan, makan buka masker, tahu-tahunya ternyata dia positif, ya baru kita kelabakan. Jadi untuk kapan dan berapa kali ini diberikan, untuk sejauh ini program pemerintah masih 2 kali. Dari terakhir webinar yang kita ikuti itu dikatakan mudah-mudahan nanti bisa bertahan setahun kekebalan tubuhnya, mudah-mudahan juga bisa bertahan seterusnya. Tentunya tetap saya tekankan prokes, jadi jangan hanya mengandalkan vaksinnya saja. Jadi kalau orang sudah divaksin, apakah dia bisa tidak pakai prokes? Sejauh ini belum bisa. Jadi saran saya tetap prokes, jangan lengah. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Dr. Beni atas jawabannya. Dengan Niki ada pertanyaan lagi dari Ibu Beprisia. Pada individu dengan riwayat asma, apakah ada syarat rentang waktu minimal antara pemberian vaksin dengan waktu terakhir asmanya kambuh? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Beprisia. Apakah ada rentangnya? Sejauh ini sih belum ada spesifik, saya baca ya ada rentangnya. Cuman kita seringkali asma itu dicetuskan oleh infeksi.
yaitu infeksi apakah itu dari saluran pernapasan paling sering, yaitu yang misalnya batuk pilek atau misalnya lagi flu itu terkena serangan asma. Dan kita anggap aja itu pertama karena virus biasa. Virus biasa itu mungkin punya rentang waktu dia dalam tubuh untuk mengalami kita pulih itu mungkin kisaran 7 sampai 10 hari bahkan 2 minggu. Jadi saran saya, jika sebelumnya kena asma, benar-benar kalau memang baru merasa fit sekali, mungkin butuh waktu 7 untuk 10 hari untuk melakukan vaksinasi. Dan saran saya juga sendiri, jika Anda setelah melakukan vaksinasi, saran saya untuk cukup istirahat dan aktivitas mungkin ya tidak terlalu diporsir lah, atau tidak terlalu berat, sehingga tubuh itu sendiri dapat membentuk kekebalan yang lebih optimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Beni atas jawabannya. Dan Niki ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lilianza. Bagaimana pada individu yang telah diberikan vaksin dan terkena COVID-19 setelahnya? Ada beberapa pertanyaan juga yang similar seperti ini, seperti apakah jika sudah divaksin dan terkena COVID, apakah perlu divaksin dari ulang lagi setelahnya? Terima kasih. Ya, saya ini sama Dr. Beni saling sharing ya, bahwa ada beberapa memang selama ini yang sudah divaksin kena COVID. Nah itu, ya tujuan daripada COVID itu, vaksin itu kan untuk memerlukan imunitas ya, kekebalan di dalam tubuh. Dan memang ada beberapa kasus vaksin pertama sudah divaksin, vaksin kedua belum dilakukan, tapi kena dia dan sebagainya. Makanya kenapa dari pemerintah dalam hal ini yang Bio Farma, Kemenkes mengeluarkan aturan bahwa vaksin itu kan berdasarkan penelitian harus mempunyai kekebalan. Kenapa vaksin yang tadi sudah dijelaskan juga baru dikenal, kemudian terbentuk antibodi kalau pada di bawah 60 tahun 14 hari, yang di 28 pada orang tua 28 hari. Karena dari penelitian itu bahwa antibodi itu terbentuk optimal, ada yang mengatakan dari penelitian itu 2 minggu sampai 1 bulan pasca vaksin yang kedua. Itu baru mempunyai kekebalan. Nah, waktu ini juga akan yang menjadi berita Wakil Gubernur NTB, padahal sudah divaksin 2 minggu, dia vaksin yang pertama, ternyata kena dia COVID-19. Nah, ternyata memang kalau dengan vaksin itu kita harapkan bahwa bisa saja kita kena, tapi gejala yang harusnya berat menjadi ringan. Kita tidak bisa 100% sekali menghindari COVID itu. Yang penting sudah ada antibodi, dan ini pun dalam penelitian, masih dalam penelitian selanjutnya, ini masih dalam trial yang akan penyempurnaannya pasti akan jauh lebih sempurna ya di kemudian hari, karena ini masih masih dalam penelitian yang masih panjang. Ya itu, kalau kita umpamanya vaksin yang pertama dan kedua sudah lakukan, ternyata kena kita COVID yang terbentuknya imun 2 minggu sampai sebulan itu, ya bisa kita kena, tapi yang harusnya berat menjadi ringan. Itu sehingga kita menjadi fatality atau fatal kita kenanya itu bisa dihindari, sehingga amanlah jadinya bahwa yang berat menjadi ringan. Dan juga saya juga beberapa pasien yang kebetulan orang tuanya kena COVID, anaknya menunggu ya, ada beberapa karena orang tua harus perlu pendampingan, anaknya sudah divaksin aman. Saat ini dari beberapa kasus sudah kontak erat setiap hari selama 2 minggu perawatan di rumah sakit, tidak kena, kita swab yang penunggunya tidak kena. Itu membuktikan bahwa terbentuk antibodi kalau sudah melewati fase yang dari penelitian itu 2 minggu sampai 2 bulan, 1 bulan sampai 2 bulan pasca vaksin yang kedua. Sehingga kita tetap waspada bahwa setelah vaksin kita jangan langsung
membuka masker. Prokes itu seperti Dr. Benny tekankan, ingat tetap prokes dijalankan walaupun kita sudah vaksin. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Dr. Suwidyo. Ini pertanyaannya ternyata sangat banyak sekali ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias di sini. Mungkin saya tambahkan juga dari Dr. Suwidyo lagi, biar tidak kita berprasangka yang tidak-tidak dengan vaksin ini juga. Saya divaksin kok kena COVID. Ya, seperti yang disampaikan sama Dr. Suwidyo tadi, memang untuk terbentuk kekebalan yang optimal dari antibodi kita itu. Jadi dikatakan antibodi itu ibaratnya tentara dalam tubuh. Mungkin di sini banyak juga teman-teman dari awam atau masyarakat biasa yang ikut ya. Antibodi itu bisa kita katakan tentara dalam tubuh. Jadi tentara itulah yang melindungi tubuh kita daripada infeksi virus, daripada infeksi bakteri. Makanya diperlukanlah vaksin. Vaksin terhadap COVID-19 ini. Kita suntikkan itu istilahnya rangsangan terhadap tentara kita itu, sehingga ke depannya bila ada virus yang beneran menyerang, dia tentara kita itu bisa melawan dia. Nah, kenapa ada kasus misalnya pasien ini disuntik kok bisa kena COVID, dia mungkin saja dia itu belum begitu bentuk kekebalan, atau dari awal dia memang pasiennya itu, atau yang mendapat vaksin itu memang OTG, orang tanpa gejala. Jadinya dia memang sudah dalamnya tubuhnya memang sudah terpapar virus, dia tanpa gejala. Ketika dia dapat divaksin, sebenarnya juga tidak ada efeknya, cuman dia dalam perjalanan memang masa inkubasinya, sehingga timbulnya gejala. Jadi itu saya rasa ya cukup masuk akal jika pasien itu memang terkena COVID berikutnya. Jadi perlu ditekankan, untuk terdapat kekebalan yang optimal itu adalah 2 minggu sampai 1 bulan setelah vaksin yang kedua, disampaikan oleh Dr. Suwidyo tadi. Jadi di sini kita akan langsung saja menjawab beberapa pertanyaannya. Dari Ibu Endang Setiawati di Bayangkara Polres Tabanan, izin bertanya, Dok. Vaksin ke-1 pasien mengalami KIPI, untuk vaksin kedua diberikan atau disarankan untuk vaksin di rumah sakit? Ya, saran saya ya, bila mengalami KIPI mungkin dievaluasi lagi 2 di rumah sakit. Ya, saya mungkin langsung saja menjawab 3 pertanyaan gantian sama Dr. Suwidyo ya. Bila ada dokter tambahan mungkin bisa disanggah langsung sama Dr. Suwidyo ya. Terus untuk berikutnya, dari Desuka 98, izin Dok, orang dengan tensi berapa tidak boleh divaksin, itu sudah jelas tadi disampaikan. Kalau tensi di bawah 180/110 itu boleh divaksin. Terus apakah anak-anak umur di bawah 15 tahun juga mendapat vaksin? Untuk saat ini belum rekomendasinya ya. Terus usia di atas 15 tahun tapi bukan pelayanan publik, kapan bisa divaksin? Untuk berikutnya itu tentunya menunggu regulasi dari pemerintah ya. Ya mungkin pertanyaan berikutnya bisa saya untuk Dr. Suwidyo. Ini juga ada pertanyaan. Ini pertanyaan banyak sekali dan tentunya sangat menarik ya. Nah, ini pertanyaan dari Dr. Surya dari Bidokes ya. Hb1c kapan batasan Hb1 dan kapan gula darah bisa divaksin? Nah ini seperti saya sudah jelaskan tadi, Hb1c itu kan mengetahui kadar gula darah dalam 3 bulan terakhir. Sehingga sebenarnya kapan sih kadar gula darah Hb1c target kita berapa? Hb1c itu target kalau kita masih di bawah 60 tahun,
kita target kita 6,5 sampai 7. Dan kalau kita sudah 60 tahun, 7 sampai 8 itu target Hb1c kita. Nah, kapan kita mengevaluasi lagi Hb1c? Tentunya dalam 3 bulan, karena ikatan dengan hemoglobin dalam 3 bulan. Sehingga Hb1c itu tidak menjadi suatu patokan kita melakukan suatu vaksin. Yang penting gula darahnya terkontrol. Kapan dikontrol? Disebut terkontrol itu jika gula darah, bahwa gula darah puasa itu maksimal 130, dan gula darah setelah makan itu 2 jam PP-nya atau acaknya itu 180. Itu sudah bisa dilakukan vaksin. Itu. Kalau tidak menunggu Hb1c. Saya juga memikirkan banyak pasien-pasien membawa hasil Hb1c. Ada juga yang keberatan untuk cek Hb1c karena harganya lumayan 250.000 sebelum divaksin. Sehingga saya sebagai dokter, sama-sama dokter Beni, ya saya merekomendasi yang penting pasien itu dalam arti terkontrol. Terkontrol itu yang seperti saya bilang tadi. Saya tidak akan menunggu kriteria terkontrolnya dari Hb1c, karena Hb1c itu akan 3 bulan lagi, akan terlambat lagi untuk mendapatkan pasien apalagi punya komorbid diabetes. Sehingga Hb1c tidak dibutuhkan. Nah, kita Hb1c kapan dibutuhkan? Kita mengevaluasi pengobatan yang diberikan oleh dokter itu sendiri. Apakah gula darahnya terkontrol atau tidak? Karena kadang-kadang pasien datang berobat ke dokter, baru puasa, baru minum obat. Ada juga yang begitu tidak ajaran compliant, ketaatan terhadap pasien itu banyak juga yang tidak taat terhadap pengobatan. Mau ke dokter, saya mau ke dokter nih biar dokternya anak marah atau gula darah tinggi, saya puasa, saya minum obatnya. Di rumah tidak minum obat atau tidak melakukan insulin. Sehingga, nah dari Hb1c itulah kita lihat, ya tidak akan bisa membohongi kita. Oh, ternyata Hb1c-nya tinggi. Padahal saat kontrol ke dokter, gula darah bagus, puasanya 90, setelah makannya 120. Ternyata di rumahnya 200, 300 gula darahnya. Nah, itu kita perlu evaluasi Hb1c. Tapi kalau untuk vaksin, tidak perlu. Yang penting gula darah terkontrol saat kita melakukan vaksin. Dan obat yang kalau memang sudah diabetes, obat tetap diminum. Kalau suntik insulin, silakan suntik insulin. Dan kontrol gula darah terkontrol dengan baik, itu bisa kita vaksin. Tidak harus nunggu 1c, karena mahal. Lumayan 250 zaman pandemi seperti ini. Itu. Makasih. Ada pertanyaan lagi. Nah, ini kan sudah. Saya bantu bacakan pertanyaannya, Dok. Ya, ini langsung aja saya bacakan juga ya, kebetulan ada ini. Dari Putu Srikanti, Bitlab 4 ya. Izin bertanya, di kantor saya ada personel yang menderita sirosis hati dan sedang terapi obat untuk penyembuhannya. Apakah bisa diberikan vaksin COVID, Dok? Yang bersangkutan agak keberatan untuk vaksin dengan alasan tersebut. Terima kasih, ada pertanyaannya. Ini pertanyaan cukup bagus tadi. Seperti saya sampaikan di pemaparan tadi, untuk pasien sirosis hati masih bisa. Cuman yang mungkin kita juga perlu menunggu data-data berikutnya dari penelitian yang sudah ada ya. Tentunya ini kalau dilihat dari patofisiologinya atau fungsi hati yang membentuk immunoglobulin atau kekebalan yang optimal, tentunya ini tidak memberikan efek yang optimal sekali ya. Cuman tidak ada kontraindikasi mutlak kecuali di mana yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obatan yang istilahnya termasuk imunosupresan yang menekan sistem imun, jadi disarankan ditunda dulu pemberian vaksinnya. Kalau misalnya sirosis hati yang biasa yang masih stabil masih bisa diberikan. Terus berikutnya, ini ada nih pertanyaan. Ya, silakan dari Dr. Sweetnya mungkin. Ya, ini pertanyaan juga yang memang dilakukan kalau usia 60 tahun, juga pertanyaan dari Yana Thailand. Mengapa jarak antara kedua vaksin berbeda pada individu umum dengan lansia? Ya, dan memang dari ini semua dalam proses trial ya semuanya, bahwa kalau individu seperti saya bilang tadi, respon antibodi terhadap vaksin yang diberikan itu sangat dipengaruhi oleh usia. Dikatakan usia geriatri akan memberi respon antibodi yang lebih lambat terbentuknya antibodi. Hingga itu memang bisa dijelaskan secara teorinya. Sehingga
kenapa ada perbedaan 14 hari dan 28 hari. Mungkin pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kalau waktu suntiknya tidak sesuai bagaimana, dan sebagainya. Atau pokoknya sekarang suntik pasien pertama, keduanya belum 14 hari atau belum 28 hari. Boleh nggak? Nah, itu mungkin juga banyak pertanyaan dari masyarakat. Bahwa kenapa kita harus tepat waktu? Satu, memang dari trial yang dilakukan mungkin di Cina, di Brasil, di Turki yang memakai Sinovac, yang kedua di Bandung, bahwa dengan 14 hari itu akan terbentuk antibodi yang baik ya, sudah terbentuknya suatu antibodi dan diperkuat oleh suntikan berikutnya. Tapi apakah kalau maju bagaimana? Nah itu, kalau maju itu juga tidak bagus karena antibodi yang spesifik yang terbentuk dari vaksin yang pertama itu masih aktif, sehingga vaksin kalau vaksin yang kita berikan untuk memicu antibodi karena sudah diikat oleh antibodi spesifik itu, sehingga tidak bisa diberikan, sehingga maka tidak efektif jadinya, sehingga harus diberikan sesuai dengan waktunya begitu. Kalau dengan pada orang tua sudah dijelaskan bahwa terbentuk antibodinya itu lebih lambat ya, karena ada teorinya mengatakan proteinnya kurang, ada gizinya juga berpengaruh, sehingga perlu waktu untuk itu, sehingga perlu waktu perbedaan antara usia di bawah 60 tahun dan usia di atas 60 tahun untuk pemberian vaksin. Terima kasih. Terima kasih. Saya sambung pertanyaan berikutnya. Mohon izin dok, apakah pasien yang sedang menjalani kemoterapi bisa divaksin COVID? Mohon petunjuk. Seperti ketahui bahwa kemoterapi itu termasuk salah satu imunosupresan yang menekan sistem imun. Dari rekomendasi terakhir, disarankan ditunda dulu jika pasien itu menerima suatu pengobatan yang menekan sistem imun atau imunosupresan. Jadi sementara ditunda dulu. Ya tentunya kita berharap ke depannya bisa ya. Kita masih menunggu data-data berikutnya ke depannya. Untuk pertanyaan berikutnya, ini dari Ninyoman Ari Triwahyuni. Mohon izin bertanya, bagaimana dengan seseorang yang terkonfirmasi positif setelah vaksin pertama, apakah vaksin kedua akan tetap diberikan? Berkaitan dengan aturan penyintas minimal sembuh 3 bulan, apakah vaksin kedua masih layak diberikan dalam jangka waktu tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Ya tentunya ini yang kasusnya mungkin kalau di Indonesia mungkin cukup jarang dilaporkan ya. Kalau memang sudah terkonfirmasi, tentunya kita tunda dulu pemberiannya vaksin yang keduanya ya. Setelah sembuh, kita ikuti protokolnya, setelah sembuh 3 bulan, baru kita berikan vaksin yang mulai dosis yang pertama lagi, mengingat pembentukan antibodi yang optimal itu terjadi setelah pemberian vaksin yang kedua dengan jarak ya 2 minggu sampai 1 bulan itu. Jadi tetap ditunda vaksinnya. Setelah 3 bulan baru diberikan vaksin yang pertama dan kedua. Nah, ini ada juga pertanyaan yang sudah banyak sekali. Kapan ibu menyusui, usia berapa boleh sudah dilakukan vaksin pos melahirkan? Ini dari penelitian-penelitian yang ada bahwa ini adalah suatu inaktivasi pasien, kecuali pada suatu kehamilan baru belum ada trial yang mencoba. Tapi dari ahli-ahli berpendapat bahwa tidak ada masalah saat ini. Memang untuk vaksin Sinovac ini saat ini kan tidak dilakukan trial pada kondisi hamil, sehingga keamanannya itu masih belum dilakukan. Tapi yang jelas karena ini suatu inaktivasi pasien, kemungkinan itu aman diberikan. Tapi tetap karena tidak ada trial, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kalau ibu menyusui apakah boleh? Silakan. Kalau mau menyusui, awalnya memang dari rekomendasi PAPNI tidak dianjurkan dari anak juga. Sekarang ini bahwa dari penelitian bahwa tidak terbukti bahwa vaksin itu mengganggu pada bayi itu sendiri. Karena inaktivasi vaksin itu sangat aman diberikan, sehingga menyusui pun sekarang silakan. Kalau ibu menyusui silakan untuk vaksin. Kemarin juga banyak yang tidak melakukan vaksin. Kami juga sebagai
tim di bawah harus mengikuti juga petunjuk dari Kemenkes, dari Kementerian Kesehatan, indikasi dan sebagainya. Tapi secara teorinya bahwa ini adalah inaktivasi vaksin juga sangat aman. Juga yang Pfizer, yang RNA itu juga mungkin sedang diuji cobakan kepada pasien yang hamil saat ini. Tapi belum ada yang mencoba itu, mungkin nantinya. Dan usia juga banyak bertanya, usia berapa? Sudah jelas bahwa kenapa sih usia di atas 17 tahun baru divaksin. Ya memang tidak disertakan dalam penelitian yang di Brasil, di Turki, anak-anak usia di bawah 17 tahun tidak disertakan dalam trial, sehingga apakah dia terbentuk imun bagus dan sebagainya, karena tidak ada trialnya. Maka juga banyak bertanya, ini berapa tahun sekali ya, itu masih banyak, Saudara ini sudah jelasin. Masih ada, kalau vaksin-vaksin yang sudah ada kan sudah jelas ya, vaksin influenza tahun sekali, kalau hepatitis B 016, sudah jelas. Kalau ini kita menunggu trial-trial yang berikutnya, mungkin kita akan mengadakan webinar kembali nanti untuk mungkin 6 bulan ke depan akan berbeda lagi, mungkin sudah penanganan vaksin ada yang lebih baru, ada penelitian-penelitian yang terbaru. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Dok. Ini dari Yana Sailan. Tanya, Dok, jarak antara vaksin pertama, kedua itu yang benar 2 atau 4 minggu. Kenapa kalau lansia jarak 4 minggu, sedang bukan lansia jarak sudah ya? Oh, sorry, ternyata sudah disampaikan itu. Ini terakhir masalah dulu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi yang tidak jelas, ini hampir semua sudah saya jawab. Kalau memang jelas bisa hubungi kami di Rumah Sakit Bayangkara. Ini mungkin pertanyaan satu lagi dari Yana Sailan. Saya pernah membaca berita mengenai vaksin ketiga. Bagaimana pendapat narasumber? Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, ini masih trial, jadi dari aturan pemerintah masih akan diakui itu. Jadi memberikan cuma 2 kali untuk Coronavac ini. Tentunya kita ikuti perkembangan berikutnya dari trial yang sudah ada. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari semua peserta yang sudah hadir di sini. Jika ada kurang berikutnya, mungkin bisa sampaikan langsung saat kunjungan ke Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Terima kasih. Saya kembalikan. Mungkin Dr. Suinya ada yang sampaikan lebih? Ya, sudah cukup. Ya, saya kembalikan kembali kepada moderator, Dr. Almira. Terima kasih. Terima kasih Dr. Benny dan Dr. Sweetnya atas penjelasan materi dan diskusi tanya jawabnya yang komprehensif. Peserta webinar atas partisipasinya. Akhirnya sampailah kita ke penghujung webinar yaitu mengenal vaksinasi COVID. Semoga ilmu yang didapatkan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakilkan panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta dan kami memohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.